Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, sebelum dimulai guys, saya pengen ucapkan terima kasih dulu untuk kalian semua yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun buat saya, karena kemarin adalah hari ulang tahun saya. Jadi terima kasih untuk kalian semua. Saya tidak bisa balas satu persatu, jadi saya wakilkan saja semuanya di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengucapkan, dan semoga kita selalu diberkati semuanya, dan pastinya semoga kita selalu dikasih cuan yang maksimal gitu ya, amin. So, hari ini kita langsung mulai aja pembahasan soal Bitcoin. Hari ini saya agak telat buat videonya karena tadi lagi ada acara guys, jadi sorry. Dan mungkin hari ini videonya juga agak singkat gitu ya, karena saya juga nggak sempat tadi untuk nyari terlalu banyak bahan, so mungkin seadanya saja, tetapi tentunya semoga masih bisa bermanfaat untuk kalian gitu ya. Nah, pastinya kita akan mulai dari coin market cap dulu guys. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,64 triliun dolar atau naik sekitar 1%. Bitcoin sendiri di angka 59.045, Ethereum 4.363, Binance Coin 593 dolar, kemudian Solana 213, Cardano 1,88, XRP 1,08, Polkadot 41, Dogecoin 0,22, dan Avalanche hari ini berhasil menyalip Shiba Inu ke urutan 11, market cap terbesar dengan harga 136 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa data gitu ya guys ya, yang dikasih oleh beberapa akun di Twitter. Pertama dari Matthew Hyland, mengatakan di sini kita ada mendapati semacam pattern di RSI di Bitcoin di 4-hour chart. Kita mendapati ada semacam down channel di sini ya guys ya. Dan di sini kita melihat kita udah breakout dari channel tersebut, oke, yang harusnya adalah menjadi indikasi yang positif. Sebelumnya kita juga pernah melihat pattern yang sama, tetapi daily chart kalau tidak salah kita juga melihat ada sebuah pattern di RSI atau trend line gitu ya. Ketika kita menembus trend line tersebut, biasanya kita akan start untuk melakukan reversal gitu ya. Tetapi tentunya ini baru satu indikasi gitu guys. Tapi kalau misalnya teman-teman juga melihat hari ini di indikator seperti stokastik, seperti yang disebutkan oleh CryptoBurb di sini, oke, bahwa kita sekarang sudah sama oversold dengan ketika kita berada di harga 30.000. Di sini dia sebutkan ya, let me repeat, Bitcoin is as oversold as it was at 30k. Jadi Bitcoin tidak pernah lagi menyentuh area oversold segini. Terakhir kali kita nyentuhnya kurang lebih segini itu di harga Bitcoin 30.000. Dan setelah itu teman-teman ya pasti tahu lah ya apa yang terjadi dengan Bitcoin. Kita mendapati rally dari 30.000 nyampe ke 53.000. Dan sekarang kita berada di area oversold yang sama gitu ya. Nah, apakah hal yang hal yang sama akan terulang gitu guys? Dengan yang terjadi di sini ya, kalau misalnya kalian tanya saya, mungkin nggak kok ya, mungkin aja gitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat beberapa indikasi seperti ini dari RSI dan juga stokastik, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk sementara probabilitasnya untuk Bitcoin adalah at least kita akan mendapatkan sedikit retracement ke atas, atau bahkan kita sudah akan menyelesaikan koreksinya. Kira-kira kalian lebih setuju yang mana guys? Apakah kita sudah menyelesaikan koreksinya, kita udah ketemu dengan bottomnya, atau apakah kita hanya akan membuat sedikit retracement ke atas, kemudian kita akan membuat satu lagi low, baru kita naik lagi ke atas? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang langsung kita masuk aja ke chartnya Bitcoin gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di 4-hour chart di sini, kita juga membentuk semacam channel gitu ya guys ya. Bentuk semacam channel. Dan kalau misalnya kalian bertanya ke saya pergerakan Bitcoinnya seperti apa, saya masih pengen bilang bahwa ini tidak terlalu kelihatan impulsif gitu guys ya. Ini saya masih lihatnya seperti model corrective move, karena kalau misalnya teman-teman perhatikan ini pergerakannya mirip dengan yang terjadi kemarin di sini guys. Oke, kita hanya merangkak saja naik ke atas seperti ini, kemudian ketika bertemu dengan resistance kita kembali ke reject lagi ke bawah. Nah, pertanyaannya kali ini apakah kita akan mampu break dari sebuah resistance gitu. Nah, sekarang kita berada di area cluster of support and resistance antara angka 58 sampai 60.000 yang sebelumnya teman-teman bisa lihat itu sangat-sangat sulit untuk ditembus gitu ya. Teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah area cluster of support and resistance.
alias ini adalah area tumpukan gitu ya, numpuk banget di situ, ada area support and resistance. Jadi apabila kita mempunyai cukup momentum untuk breakout dari angka 60.000, maka saya rasa at least kita akan nyampe lagi ke trendline di sini. Sebelum di sini kita akan mendapati penentuan lagi, apakah kita akan mendapatkan rejection sama dengan yang terjadi di sini, oke? Ataukah kita akan mendapati breakout disertai konsolidasi, dan kalau ini yang terjadi maka kemungkinan besar kita juga sudah menyelesaikan koreksi kali ini. Jadi untuk sementara saya rasa penentunya adalah mungkin pattern di sini ya guys ya. Dan sekarang perlu teman-teman ingat, kita udah berada di area resistance, so kita tidak perlu harus nyampe ke sini untuk mendapatkan sebuah rejection ke bawah. Dari sini pun kita udah mempunyai probabilitas untuk kembali ke reject ke bawah. Dan saya rasa itu akan terjadi apabila kita mampu breakdown dari channel di sini. Oke, jangan sampai trendline ini ke breakdown. Kalau ini terjadi, maka kemungkinan kita akan membuat lagi satu low. Seperti yang saya sampaikan kemarin guys ya, saya pribadi gitu masih expect antara yang terjadi. Saya gambarkan kemarin modelnya seperti ini. Oke, ini scenario pertamanya. Scenario keduanya adalah ini. Ini pure feeling dari saya gitu saya. Ini feeling aja, pure dari feeling. Jadi kalian jangan ikuti gitu ya, itu sesat semuanya. Ini hanya feeling saya saja yang akan terjadi berikutnya gitu. Nah, semoga aja benar gitu ya. Karena kalau benar ya tentunya saya udah benar untuk mulai start serok di sini tentunya, tapi ini bukan financial advice gitu ya guys ya. So, jadi teman-teman kalau misalnya masih belum pengen masuk ke market, masih ragu gitu ya, itu nggak masalah menurut saya. Kalau kalian pengen lebih aman, lebih konservatif ya tentunya kalian bisa menunggu Bitcoin break dari trendline di sini sebelum kalian consider untuk masuk gitu ya. Karena kalau misalnya kalian perhatikan di 1 hour chart sekarang guys, kita juga ada mendapati sedikit indikasi yang cukup mengkhawatirkan gitu ya, dimana kita kembali mendapati ada bearish divergence, oke? Dimana di harga kita membuat higher high, sedangkan di indikator MACD-nya khususnya di histogramnya kita itu membuat lower high. Nah, kalau misalnya kita mendapati bearish divergence ini valid nantinya, disertai dengan breakdown dari trendline di sini, maka saya mengatakan probabilitas bahwa kita akan koreksi lebih dalam itu akan lebih besar gitu ya, dan kemungkinan kita akan kembali nge-retest low di sini atau bahkan nge-break sedikit, baru dari sini kita mungkin akan start untuk melakukan reversal lagi. Jadi untuk area sweet spot yang saya dari kemarin sampaikan itu belum berubah ya guys ya. Dari kemarin dari minggu-minggu lalu harusnya sudah saya sampaikan adalah area di sini menurut saya sudah sweet spotnya gitu. Tapi kalau ditanya lagi kok jadi prediksi orang itu banyak ke 53.000, apakah itu masih mungkin kok terjadi atau bahkan lebih bawah? Ya sebenarnya kalau kalian tanya ke saya mungkin nggak ya, jawabannya pasti mungkin gitu guys. Tidak ada yang tidak mungkin di market crypto. Cuman saya pribadi sudah siap dengan resiko tersebut apabila analisa saya ternyata salah dan ternyata kita tidak mendapati bottomnya di sini. Maka ya saya juga ikutan bersyukur, karena kenapa? Kalau misalnya saya dikasih harga lebih murah, saya cukup lakukan dollar cost averaging lagi gitu ya. Jadi saya tidak khawatir bahwa kita udah sekarang bottom atau tidak gitu ya, saya tidak khawatir. Kalau misalnya teman-teman yang belum merasa belum nyaman gitu masuk ke market sekarang, ya jangan gitu. Jangan sampai kalian mendengarkan analisa dari saya lalu kalian ambil keputusan investasi hanya atas dasar kata-kata dari saya, karena bisa jadi risk management kita masing-masing beda-beda gitu guys ya. Jadi jangan sampai kalian ikuti, tentunya kalian harus melakukan riset sendiri. So untuk short term saya rasa trendline ini akan bisa menjadi salah satu patokan kita gitu ya, akan pergerakan yang bisa terjadi selanjutnya. Selama kita masih bertahan di trendline di sini, saya rasa kita masih akan terus bisa merangkak naik. Oke. Dan kalau misalnya kita terus merangkak seperti ini, ya tentunya area di trendline di sini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Apabila kita mendapatkan rejection besar seperti ini, kemudian breakdown dari trendline, maka kemungkinan kita akan mendapati lagi satu lower low gitu ya. Tetapi apabila kita belum nyampe ke sana pun, tetapi kita sudah breakdown dari trendline di sini, maka sama aja kita kemungkinan juga akan mendapati koreksi lebih dalam gitu ya. Dan perlu teman-teman ingat, kita hari ini di hari Minggu, so volume perdagangan juga tidak terlalu besar. Untuk teman-teman yang traders pastinya harus sedikit lebih berhati-hati gitu ya. Jadi itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video singkat hari ini walaupun agak telat gitu ya. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.